Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menjadi moderator dari kelompok 7 dengan mata kuliah Ekonomi Manajerial. Dosen pengampunya Bapak Raymond Hasangapan Mikael SEMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deipan dengan nomor NIM 28920500036. Perkenalkan, nama saya Rafita Abdullia Rahman dengan NIM 28920500040. Perkenalkan, nama saya Jihana Priyani dengan NIM 289205004. Nama saya Kurniawan Sahril dengan NIM 28921500030. Nama saya Raffiana Putri Pansyah dengan NIM 28920050021. Perkenalkan, nama saya Sarul Zakaria dengan NIM 28921500009. Perkenalkan, nama saya Tika Novitasari, NIM saya 20892150305. Perkenalkan, nama saya Willy Setiawan dengan nomor NIM 28921 Materi yang akan kelompok kami bawa yaitu teori penawaran dan estimasinya. Penawaran adalah sejumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu dan waktu tertentu atau keadaan keseluruhan dari hubungan antara harga dan jumlah penawaran. Sedangkan teori penawaran yaitu analisis dalam ilmu ekonomi yang menerangkan faktor-faktor yang menentukan penawaran dan bagaimana faktor-faktor ini akan menentukan keseimbangan dan perubahan keseimbangan di pasar. Kali ini ada fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah fungsi yang menunjukkan suatu hubungan variabel jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen untuk dijual dengan variabel yang mempengaruhi pada waktu tertentu. Sementara itu, kurva penawaran menunjukkan hubungan antara jumlah barang atau jasa yang ingin ditawarkan oleh produsen dengan tingkat harga ketika semua variabel lainnya dianggap konstan. Kurva penawaran secara sederhana menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan dengan tingkat harga. Pada bagian berikutnya akan dijelaskan terkait dengan kurva penawaran dan supply schedule dari suatu barang atau jasa. Pada bagian berikutnya akan dilakukan analisis statis terhadap perubahan tingkat harga dan pengaruhnya terhadap kurva penawaran barang atau jasa. Analisis yang digunakan menggunakan pendekatan analisis grafis untuk menjelaskan hubungan antara tingkat harga dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen. Baik, saya bacakan ya teman-teman. Pada tabel di atas akan ditunjukkan tingkat harga dengan barang atau jasa yang produsen ingin dan dapat jual. Sebagai contoh akan digunakan tingkat harga dari es krim vanila. Pada saat harga es krim vanila sebesar Rp0, maka jumlah es krim vanila yang ditawarkan sebesar 0 kon. Pada saat harga es krim vanila meningkat menjadi 11.000, maka jumlah es krim vanila yang ditawarkan meningkat menjadi 11 kon. Peningkatan barang atau jasa terjadi ketika harga barang atau jasa tersebut menurun disebut dengan hukum penawaran. Hal ini berlaku sebaliknya, ketika menjadi penurunan harga dari barang atau jasa maka berdampak terhadap penurunan penawaran akan barang atau jasa. Bisa dilihat ya teman-teman tabelnya di tabel 32 supply schedule dari es krim vanila. Gambar tersebut menunjukkan ilustrasi dari hukum penawaran. Hal ini dapat terlihat pada gambar sumbu vertikal adalah tingkat harga dari es krim vanila, dan sumbu horizontal dari kurva penawaran adalah jumlah penawaran dari es krim vanila. Hubungan linear antara tingkat harga dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan disebut dengan kurva penawaran. Kurva penawaran memiliki slope upward. Dampak dari upward slope adalah ketika faktor lain tidak berubah, maka setiap kenaikan tingkat harga berdampak terhadap pada peningkatan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Kurva penawaran es krim vanila akan bergeser ke kanan atau ke kiri, bergantungan kepada faktor determinasi penawaran selain faktor harga barang atau jasa itu sendiri. Lihat gambar 3.4, yaitu ada pergeseran kurva penawaran es krim vanila dari harga 2.000 sampai 12.000. Selanjutnya yaitu ada faktor lainnya, yaitu 1. Biaya dan teknologi. Faktor biaya dan teknologi menjadi faktor yang disatukan mempengaruhi penawaran karena kedua hal ini sangat berkaitan erat. 2. Harga barang, substitusi, dan komplementer. Harga barang lain, baik barang substitusi dan komplementer, mempengaruhi jumlah penawaran barang atau jasa oleh produsen. 3. Ekspektasi di masa yang akan datang. 4. Jumlah penjual. Peningkat jumlah produsen yang akan menjual barang atau jasa berdampak terhadap peningkatan penawaran barang atau jasa. 5. Faktor cuaca. Cuaca yang buruk seperti banjir, kekeringan, badai salju akan menurunkan produksi barang dan jasa dari produsen. Penurunan produksi tentang berdampak terhadap penurunan penawaran dari produsen terhadap barang atau jasa. Menurut Morentek dan Febrio pada tahun 2018 dan KIT pada tahun 2016, fungsi perlawanan secara linear dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu Q S sama dengan F dan huruf V X, V dan huruf SK
V, X, N, T, dan kurung T, di mana GS yaitu jumlah penawaran barang atau jasa pada periode waktu tertentu. PX yaitu harga barang atau jasa pada periode T. PSK yaitu harga barang substitusi atau komplementer pada periode T. PT ekspektasi harga di masa yang akan datang. NT yaitu jumlah penjual barang atau jasa pada periode T. Dan yang terakhir CT faktor cuaca pada periode T. Langkah-langkah estimasi penawaran dengan regresi. Yang pertama, spesifikasi model dengan cara mengidentifikasi variabel-variabel, misalnya penawaran dipengaruhi oleh harga barang, harga bahan baku, dan upah tenaga kerja, yaitu QD sama dengan F dalam kurung VXR atau KL. Yang kedua, pengumpulan data-data. Yang ketiga, spesifikasi bentuk persamaan permintaan linear, yaitu QS sama dengan B0 ditambah BX PX ditambah BKX ditambah BLL. Yang keempat, estimasi nilai-nilai parameter. Yang terakhir, pengujian hasil. Kamu nanya, ente kadang-kadang ente ya.